Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi cerah ini Allah masih berikan kita nikmat iman, hidayah, sehat walafiat. Kita bisa melangkahkan dalam kajian doa Masjid Foresta Al-Firdaus ini dan berharap semoga ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, yaitu kemuliaan Al-Quran, karena sebentar lagi akan menghadapi bulan penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Dan semoga kita tergolong umatnya Rasulullah yang Allah berikan kita menjadi manusia-manusia yang disebut ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sejarah dunia. Poin pertamanya, yang pegang pena ingin catat silakan. Di langit ketujuh ada buku Lauhul Mahfuz. Dari situlah Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan dari langit ketujuh, bermula dari apa tadi? Lauhul Mahfuz. Dari situlah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, namanya Baitul Izzah. Langit pertama itu namanya apa tadi? Baitul Izzah. Itulah Quran turunnya di Lailatul Qadar, dari langit ketujuh ke langit pertama, sekaligus tidak bertahap. Jadi Quran yang ada di depan kita, di hadapan kita, itu turunnya sekaligus dari langit ketujuh ke langit yang pertama. Juznya 30, suratnya 114, dan ayatnya 6666 ayat. Turunnya kapan tadi? Di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adanya di 10 yang terakhir, tepatnya di malam ganjil. Coba ulangi Pak Budi. Al-Quran turun dari ke Baitul Izzah, tapi turunnya tidak bertahap, sekaligus. Turunnya tidak bertahap, tapi apa? Sekaligus, yaitu 30 juz, 114,666 ayat. Tapi turunnya itu di Lailatul Qadar. Barulah dari langit pertama ke dunia atau ke bumi, turunnya tidak sekaligus selama 23 tahun. Jadi kalau ada yang tanya berapa butuh waktu Al-Quran diturunkan ke bumi, yaitu berapa tadi? 23 tahun. 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah. Makanya ada surat-surat namanya surat-surat apa? Makkiyah. Dan 10 tahun di kota Makkah
Madinah, makanya ada surat namanya surat apa? Madaniyah. Itu turunnya pertama kali ke dunia atau ke bumi malam ke-17 Ramadan. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Quran kita rayakan peringatan turunnya bukan di Lailatul Qadar tapi di malam ke-17, maka hitungannya bukan dari langit 7 ke langit 1, tapi dari apa tadi? Langit ke-1 menuju apa? Menuju dunia. Itu sumber yang saya sampaikan ini ada di dalam tafsir namanya Al-Qurtubi. Sumber yang saya katakan ini ada dalam buku tafsir namanya apa tadi? Tafsir Al-Qurtubi. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekarang buka Qurannya, suratnya ke-17, ayatnya 78. Pak Adi tolong terjemahkan. Berapa tadi Ustaz tadi? 17, ayatnya 78, suratnya Al-Isra, nomor urutnya 17, setelah An-Nahl sebelum Al-Kahfi. 17 itu setelah 16 18. Benar ya? Ya benar ya. Ini Quran saya udah ada berantakan. 17 ayatnya 78. 17 ayatnya berapa tadi? 78. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Sudah. Yuk kita baca bareng-bareng. Dulu Pak Adi kita baca bareng-bareng. Nanti Pak Adi yang terjemahin. Angkat suaranya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada berapa kata Quran di ayat ini? Ada berapa kata Quran di ayat ini? 2, benar? Dan ada berapa kata fajar di ayat ini? 2. Dan kemudian setelah kata Quran ada kata apa? Fajar. Maka Allah gabungkan kata Quran dengan kata fajar sebanyak berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Pelan-pelan Pak Adi, angkat suaranya, nanti saya potong. Silakan. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. 2. Dan laksanakan pula sholat subuh. 3. Sini deh. Cuma 3 nih. Inilah senjata misionaris menghasut pikiran kita dan anak keturunan. Makanya saya dapat kabar dari salah seorang jamaah, memang senjata inilah, ayat inilah yang dipakai mereka untuk menghantui umat Islam. Mereka mengatakan sholat yang diwajibkan dalam sehari bukannya 5, tapi berapa? 3. Pertama, matahari tergelincir. Kedua, gelapnya malam. Ketiga, subuh. Yuk lihat Qurannya. Tidak lihat apanya. Terjemah. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Makanya saya tuh lebih enak bicara sholat, bukan sembahyang. Itu ya. Kalau saya pribadi nih lebih enak menyebutnya apa? Sholat. Tapi kan di kita juga masih ada, terutama pribumi-pribumi nyebutnya bukannya sholat, tapi apa? Sembahyang. Kalau saya lebih pas nyebutnya apa? Sholat. Dirikanlah sholat liduluki syamsi. Lihat Qurannya. Liduluki syamsi. Dari awalnya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Sejak matahari tergelincir. Sini semuanya yuk. Lihat tangan saya. Ini matahari nih. Sini deh ibu semuanya. Ini apa nih? Matahari
matahari terbit tuh dari arah mana? Dari arah mana matahari itu? Timur. Terus tegak lurus, geser sedikit ke arah barat, menandakan masuknya waktu zuhur. Jadi matahari tergelincir itu adalah matahari tegak lurus, geser ke arah apa? Barat, menandakan masuknya waktu apa? Zuhur. Maka kalau ada yang tanya apa maksud kata dari tergelincir Bapak Adi, tolong jelaskan. Matahari tegak lurus nih, kemudian apa Pak Budi? Geser ke arah apa? Barat, itu menandakan masuknya waktu apa? Zuhur. Tapi di kita lagi-lagi bilangnya bukan zuhur, bilangnya apa? Lohor. Terutama Betawi Cipetek bilangnya bukan zuhur tapi apa? Lohor. Sholat bilangnya bukan sholat tapi apa? Sembahyang. Maka dirikanlah sholat sejak matahari apa? Tergelincir. Setelah kata syamsi ada kata apa? Setelah kata syamsi ada kata apa? Ila. Apa tadi? Ila. Ila itu artinya sampai atau ke. Ghasaqil laili, gelapnya malam. Gelapnya malam itu ibu dan bapak menyatakan ulama adalah waktu isya. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu waktu maghrib. Kamu disehat. Saya ulangin ya. Matahari apa tadi? Tergelincir. Kan lurus nih, geser dikit. Gak bunyi klak sih, cuma saya doangan. Geser lurus nih, kemudian apa? Geser ke arah barat, menandakan masuknya waktu apa? Zuhur. Setelah itu sampai gelapnya malam, yaitu apa? Isya. Berarti sholat yang enggak disebut antara zuhur dengan isya, asar dan apa? Maghrib. Bener ya? Apa tadi? Asar dan apa? Nah sekarang gini, ke depan dulu pandangannya. Di ayat ini nggak ditulis nih asar dan maghrib. Benar apa enggak? Nggak ditulis. Sekarang gini, tapi Nabi Muhammad mengerjakan nggak? Jangan mengerjakan nggak? Maka Quran ini ditafsirkan oleh amaliyah Nabi Muhammad. Apa tuh amaliyah itu? Perbuatan. Maka Nabi Muhammad mengerjakan. Makanya Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Dan apa gerak-gerik Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau diam, maka itu menjadi dalil. Nabi sholat subuh berjamaah. Setelah Nabi sholat subuh berjamaah, beliau membalikkan posisi badannya ke arah mana? Ke arah mana? Ikan imam sholat pertama, setelah salam beliau membalikkan badannya ke mana? Ke jamaah. Tiba-tiba selesai sholat subuh, beliau membalikkan badannya ke jamaah. Ada tuh satu orang jamaah langsung diri mau mengerjakan sholat sunnah yang belum dikerjakan di saat subuh, yaitu apa? Qobliyah, yang nilai kandungannya lebih apa? Baik ketimbang apa? Dunia dan berapa rakaat? 2. Apa yang terjadi? Nabi ketika itu terkaget dan Nabi mengatakan, apakah ada 2 sholat subuh? Maka orang itu mengatakan, aku belum mengerjakan qobliyah apa? Subuh. Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengiyakan. Maka apabila kita dalam satu kondisi darurat belum sempat mengerjakan qobliyah apa? Subuh, setelah itu imam selesai, maka boleh langsung mengerjakan 2 sebelum apa? Subuh. Karena Nabi itu diam. Diamnya Nabi itu ulama menyatakan dijadikan sebagai dalil, dasar, sumber. Jadi boleh nggak? Boleh, tapi jangan dijadikan
kebiasaan. Jika tidak salah bahasa Cipetiknya habit. You know habit? Apa itu habit? Jangan remehkan lah Inggris orang Cipetek ya. Itulah, jadi boleh tapi jangan dijadikan apa tadi? Kebiasaan. Makanya diamnya Nabi menjadi apa? Makanya di ayat ini tidak tertulis kata asar dan apa? Maghrib, tapi dikerjakan oleh siapa? Rasul. Sekarang lihat Qurannya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila. Ila ini artinya sampai. Ulama tafsir menyatakan ila ini sudah masuk bagian dari zuhur dan apa? Asar. Maka ila ini Allah mencantumkan kata ila itu mewakili apa tadi? Asar dan maghrib, tapi dikerjakan oleh amaliyah siapa tadi? Rasulullah. Dan sholat yang tidak disebut 5 waktu selain 4 ini apa? Mudahkan jamaah dari ilmu ya Allah. Sholat yang tidak disebut 5 waktu setelah 4 ini apa? Saya yang salah, apa jamaah yang salah ya? Ulangin ya. Sholat berapa jumlahnya? 5. Dan sholat yang nggak disebut nomor 5-nya setelah 4 ini apa? Sehat Pak semuanya? Surat apa? Apa saya yang salah nanya? Sebenarnya ya. Kan sholat berapa jumlahnya? Nah, baru kesebut 4. Bener kan? Yang belum kesebut? Aturan begini nanyanya nih. Siapa yang salah, jamaah atau ustadznya? Sholat subuh itu tidak disebut kata subuh, disebutnya kata apa? Fajar. Maka fajar itu artinya subuh. Subuh itu fajar. Tapi penyebutan selain subuh dan fajar di pagi hari, Allah menyebutnya dalam Quran surat Al-Falaq dengan sebutan Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu artinya juga subuh. Maka subuh itu ada 3, pagi itu ada 3 Pak. Pertama subuh, kedua fajar, ketiga falaq. Jelas ya? Jelas kan nih? 3-3-nya orang ngake di Cipetek. Pertama subuh di blok A ada yang namanya Ustadz Sobah. Fajar ada juga di Cipetek namanya Fajarudin, perempuannya Fajarwati, Fajarwati. Dan yang ketiga ada juga Falak, pemain badminton namanya siapa? Falak. Berarti mencari berkah di waktu subuh. Karena Nabi pernah berdoa untuk mereka yang enggak tidur di waktu subuh. Sama-sama. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Makanya pagi waktu yang berkah. Jangan tidur habis subuh sampai syuruk. Ulangi, jangan tidur dari apa? Sampai apa? Subuh saat ini 4:30 syuruknya jam 5:51. Bener gak? Oh 4:33 sekarang. Syuruknya jam berapa sekarang nih? Ya Allah, saya lupa mulu Pak Ustadz. Pak Ustadz Syamsul. Ada nih Syamsul matahari. Syamsul, ya bener ya. Nah, jam berapa suruhnya Pak Budi? 5:51. Ya bener ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu antara waktu subuh jam berapa tadi itu? 4:30 sampai jam berapa? Jam 5:51. Maka itu jangan tidur. Di saat itulah Allah sedang membagikan apa? Rezeki. Makanya orang tua dulu bilang jangan tidur pagi-pagi, rezeki kepatok ayam. Jadi kalau umpama nih bapak yang hadir saat ini pulang dari luar kota, pulang dari umroh,
dan udah capek banget nggak kuat ya, silakan tidur. Tapi tidurnya usahakan setelah apa? Syuruk. Nah, kalau memang harus terpaksa banget nih, kalau boleh saya sarankan setelah apa tadi tuh? Setelah apa tadi? Syuruk. Nunggu syuruk selesai dulu. Dan setiap hari, bulan, waktu syuruknya berbeda-beda tergantung dari subuhnya. Kalau subuhnya jam 4:05, syuruknya jam 5:30. Benar apa enggak nih? Ya, setelah itu gimana? Kalau udah terpaksa banget silakan Pak. Barangkali capek, lelah dari luar kota, luar negeri, umroh, tapi itu pun jangan dijadikan apa? Habit. Saya nggak bilang kebiasaan, tapi apa tadi? Habit. Bisa dipahami semua ya? Dah, ikuti saya. Idza sami'tum, bukan idza sami'tum siyahadikah. Kalau kita mendengar suara ayam jantan habis subuh kukuruyuk, apalagi ayamnya pelung, kukuruyuk panjang banget, Nabi menyuruh kita fas'alullaha min fadli, mintalah, doalah kepada Allah ketika kalian di pagi hari ngelihat ayam jantan apa tadi? Berkokok. Tapi apa yang terjadi Ustadz? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam jantan yang berkokok di pagi hari, dia melihat dan doa kita diaminkan oleh malaikat. Makanya Pak Budi, banyak kiai-kiai Jawa, kiai-kiai senior pada pelihara ayam itu. Dan ini Sahih Al-Bukhari, jangan dibilang dhaif, Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau ibu ke Ragunan, ke Taman Safari barangkali, ke kebun binatang, tiba-tiba ngedengar suara keledai bersuara. Gimana suara keledai Ustadz? Masa saya contohin? Entar lihat aja di YouTube. Kalau umpama mendengar suara keledai, maka kita disuruh Nabi fata'awwazu billah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena itu keledai melihat setan. Kalau ngedengar ayam jantan, ya jangan kukuruyuk. Nggak siapa tadi? Malai. Dan kita disunahkan karena doa kita diaminkan. Kalau kalau mendengar suara keledai, kita bicara, kita memohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena keledai itu melihat siapa? Setan. Ya, setannya jangan ke saya matanya. Jelas ya semuanya ya. Dah. Tolong lihat Qur'annya. Yuk sama-sama sampai awal, dari awal sampai akhir. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Berapa kali digandengkan Quran dengan fajar? Berapa kali? Pandangan ke depan dulu. Allah gabungkan Quran dengan fajar. Menurut banyak ulama tafsir, Quran digabungkan dengan apa? Dengan fajar. Maka di situ banyak ulama berpendapat waktu yang paling utama untuk baca Quran setelah sholat subuh. Apa tadi? Setelah apa tadi? Setelah apa? Sholat apa? Maka besok setelah sholat subuh tidak ada waktu lain kecuali baca Quran. Ustadz bagaimana Ustadz? Kalau saya habis subuh di Masjid Al-Akhir samping rumah saya, pertama setelah subuh saya zikir pagi dulu. Ya, karena ada zikir pagi dan zikir, ya jangan sore. Pagi sore itu restoran. Pagi dan apa tadi? Petang. Ada zikir pagi dan zikir apa? Biasanya saya habis subuh zikir pagi. Setelah selesai saya langsung mencari posisi nyender di tiang. Saya baca Quran. Alhamdulillah dapat 1 juz. Dan saya berusaha setiap 2 pekan harus sudah hatam. Gara-gara nyender di tiang terus ngapain? Tidur. Baca apa tadi? Baca apa? Quran. Makanya kalau bapak pengen lihat habis subuh, usahakan banyak baca apa tadi? Kalau saya boleh nyarankan gimana? Gimana?
Di mana? Masjid. Tapi kalau membaca Quran di rumah ya silakan. Tapi kan baiknya di masjid nunggu sampai waktu apa tadi? Syuruk. Apa yang terjadi Ustadz? Maka waktu yang paling utama baca Quran setelah. Maka ketika itu Bapak Willy dan semuanya berangkat ke kantor sudah ada bentengan bacaan Quran. Biar Allah jaga, Allah lindungi. Yang kedua pendapat kenapa Allah gabungkan Quran dengan, maka disitulah imam sholat atau yang sholat subuh baiknya bacaan Qurannya lebih dipanjangkan. Maka mulai saat ini apabila ada yang tanya kapan waktu yang paling utama baca Quran, yaitu after subuh. Setelah apa? Ba'da subuh. Tadi saya ngomong apa? Sombong. Siapa yang sombong? Setan, astagfirullahaladzim ya. Ya jadi gitu ya. Jadi setelah apa tadi? Setelah subuh. Makanya besok mulai besok ya Pak Adi semuanya semangat deh. Habis subuh ngapain? Baca apa? Kenapa di kita kok habis subuh banyak yang disibukin sama handphone? Lihat berita, update status, ya Allah. Mulai saat ini baiknya baca apa tadi? Yuk sama-sama. Kapan waktu yang paling utama untuk baca Quran? Setelah apa? Tapi semua tidak tulis dulu. Tapi ada beberapa surat atau ayat baiknya dibaca malam atau disebut afdol. Afdol itu artinya lebih utama. Makanya ada laki-laki namanya afdoli, ada laki-laki namanya fadil, perempuannya fadilah, tinggal nambahin aja. Fadil jadi apa? Fadilah. Benar apa enggak? Hashim perempuannya jadi apa? Itu beda lagi ya. Berarti kalau begitu ada beberapa surat atau ayat yang baiknya bacanya malam. Tapi secara umum kalau baca Quran kapan? Secara umum baiknya kapan? Tapi ada beberapa ayat atau surat di sini saya khusus dibaca malam. Apa itu Ustadz surat yang dibaca malam itu? Lihat semuanya ke depan, tidak tulis. Tuh. Kelihatan nggak? Al-Muluk, Bapak Budi nggak boleh duluin Ustadz, walak sini yuk. Nih tuh, kelihatan nggak? Pak Adi nggak nyuruh, biasa aja Pak Adi ngeliatnya. Kelihatan? Yuk, angkat suaranya. Malam itu bahasa Arab artinya Lailah. Makanya ada akhwat perempuan namanya Nur Lailah. Lailah Malam itu mulainya maghrib sampai azan subuh, dibagi jadi 3. Maghrib sampai jam 10:1 pertama, jam 10 sampai jam 1/3 kedua, jam 1 sampai azan subuh 1/3 yang terakhir. Ke depan dulu semuanya, angkat suaranya. Tahajud, qiyamul laili. Apa bedanya tahajud sama qiyamul lail? Tahajud itu artinya ninggalin tidur. Tahajud itu adalah apa tadi? Ninggalin apa tadi? Tidur. Salah satu sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang paling dahsyat dari sekian banyak sholat sunnah selama 24 jam yaitu sholat Kalau boleh dibandingin duha sama tahajud lebih dahsyat mana? Nabi mengatakan sama-sama, afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul laili. Sholat yang paling utama setelah 5 waktu adalah sholat Maka kalau bapak nanya saya, Ustadz lebih gede mana Ustadz pahalanya? Qobliyah ba'diyah apa tahajud? Ya tahajud. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Dan yang paling utama tahajud itu kitanya setelah apa tadi? Tidur. Bisa dipahami sih punya ya? Setelah apa tadi? Setelah apa? Tidur. Setelah itu apa yang terjadi Ustaz? Quran suratnya 51, ayatnya 18. Benar gak Pak Willy? Inggris saya nih.
51. Ayo berapa tadi? Yang pakai sweater warna merah Bapak Pandu. Kita dipandu terus sama dia dunia akhirat insya Allah. Berapa tadi? 50 berapa tadi? 51. Ayatnya berapa? 18. Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Ulangi lagi. Wabil asharihum yastaghfirun. Ashar. Silakan dibaca Bapak Pandu, mulainya 15 sampai 18. Silakan. 15 sampai 18. Iya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Terus yang kedua, Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu di sorga menerima apa yang Allah berikan kenikmatan. Terus sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. muhsinin, ciri penduduk sorga baik sosialnya, baik hatinya, disebut muhsinin. Kedua, Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. berarti ciri orang yang bertakwa sholat apa? Sholat apa? Tahajud. Ketiga, Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. maka zikir yang paling utama yang menjadi ciri khas penghuni sorga adalah apa pilih dipandu? Sholat tahajud. Nomor 17 coba diulangi. Nomor 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Akhir malam itu namanya sahur. Makanya makan semenjelang azan subuh di malam Ramadan makan apa namanya? Sahur. Maka di waktu penghujung malam mereka ngapain? Mereka sahur. Ulangi lagi 18-nya. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Mohon ampun itu apa bahasa Arab, bahasa Quran aja di situ? Zikir. Lihat Qurannya 18. Yastaghfirun. Yastaghfirun Istighfar. Maka kalau ada yang tanya zikir yang paling utama setelah tahajud dari sekian banyak zikir adalah apa? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan orang yang berzikir istighfar di penghujung malam, itulah yang membuat Allah menunda turunkan azab. Orang yang berzikir di penghujung malam, maka itulah yang membuat Allah menunda untuk menurunkan apa? Azab. Bisa dipahami nggak? Maka semalam Pak Budi tahajud, semalam tahajud Pak Budi. Alhamdulillah, maka zikir yang paling utama setelah tahajud menjelang subuh adalah apa tadi? Astaghfirullahalazim. Bisa dipahami gak semuanya nih? Astaghfirullah apa tadi? Al-azim. Maka itulah yang menjadi ciri penduduk apa? Satu lagi Pak Pandu yang 19. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi berapa ciri orang yang masuk surga? Ada berapa ciri orang bertakwa yang dijamin surga? Pertama, baik. Kedua, tahajud. Ketiga, akhir malam istighfar. Keempat, sedekah. Ulangin yuk. Ada berapa ciri penduduk surga? 4. Yang pertama, bahasa Qur'annya 16. Bahasa Quran paling ujung. 16 paling ujung. Bahasa Qurannya apa? Muhsinin. Apa tadi? Muhsinin. Orang-orang yang apa? Baik. Hablum minanas dulu ya. Muhsinin apa? Hablum minanas apa hablum minallah? Pak Pandu, Pak Willy. Hablum minanas tuh. Yang kedua, tahajud. Hablum minallah. Yang ketiga, zikir istighfar. Hablum. Yang keempat, hablum. Berarti berapa hablum minallah, berapa hablum minanas? 2 gitu ya. Makanya malam itu yang paling istimewa, yang Ibu majuan Ibu, ada yang masuk agak maju yuk. Maka silakan Ibu agak maju ya, yang nanti pada masuk yang lain ya. Maka kalau begitu zikir yang paling utama di penghujung malam adalah apa tadi? Istighfar. Apa tadi? Istighfar. Nah, jadi kalau begitu zikir yang paling utama adalah istighfar. Bisa dipahami ya semuanya ya? Dah. Kembali lagi. Sekarang kembali lagi. Waktu yang paling utama untuk baca Quran pada subuh. Benar ya? Tapi tadi saya mengatakan ada beberapa pengecualian yang dibaca baiknya. Apa itu Ustadz? Sebelum bahas itu kan tadi saya bahas dulu tuh zikir yang paling utama apa tadi? Tapi kok
Kadang kita bacanya nggak istighfar, langsung baca Quran menjelang subuh, boleh apa enggak? Boleh. Karena banyak ulama mengatakan salah satu zikir yang paling utama adalah baca Quran. Jadi kalau umpama habis subuh setelah istighfar baca Quran, ya itu juga bahkan sangat baik. Lihat yuk sini. Man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin. Barang siapa yang baca Quran suratnya Al-Waqi'ah, sama-sama. Barang siapa yang baca Quran suratnya Al-Waqi'ah itu posisinya nomor urut 56. Setelah 55, sebelum 57, setelah Ar-Rahman, sebelum Al-Hadid. Sama-sama. Al-Waqi'ah nomor urutnya yang mana berapa? Setelah Ar-Rahman, ya saya juga tahu setelah 55, setelah Ar-Rahman, sebelum Al-Hadid. Tapi Nabi mengatakan, sini bareng-bareng, kulla, setiap lailah, malam. Jadi enggak sesekali, enggak pakai setiap apa nih? Malam. Jadi bacanya Al-Waqi'ah ini kalau boleh mengikuti hadis Imam Al-Baihaqi, berarti bacanya setiap apa? Malam. Ada ganjaran, ada keuntungan, ada apa ya? Janji. Sini semuanya yuk, tidak tulis dulu. Ada apa tadi? Inna wa'dakal haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti tepat. Tidak tulis benar yuk. Janji Allah pasti apa tadi? Janji Nabi Muhammad tepat. Janjinya Ustaz. Ada nggak Ustaz yang datangnya ke pengajian telat? Yang mana dia orangnya? Janjinya Allah pasti apa? Tepat. Tepat itu bahasa Inggrisnya hakli. Hak itu tepat bahasa Arabnya. Udah ya, pokoknya apa dah, pokoknya yang penting apa? Tepat. Apa janjinya Allah yang baca Al-Quran suratnya setiap, maka Allah dan Rasul menjanjikan, sini dulu, ke depan dulu, lam yaftakir, dirinya dijauhkan dari kemiskinan. Miskin itu ada dua, harta dan hati. Ulangi, harta dan apa? Berarti kalau begitu solusi yang terbaik menjauhkan kemiskinan adalah miskin harta maupun miskin apa tadi? Makanya sering-seringlah di setiap malam membaca Al-Waqi'ah. Insyaallah semoga bisa istiqomah kita ya. Amin ya robbal alamin. Jauh dari apa tadi? Miskin itu dibagi menjadi, yang pertama miskin, yang kedua miskin apa? Berapa banyak orang uang tabungannya banyak toh masih merasa enggak puas aja, enggak pernah qanaah. Makanya solusi yang terbaik Al-Waqi'ah. Ibu, bapak, kalau ada kerabat bilang, aduh saya galau nih, gelisah nih, padahal segala kebutuhan duniawi udah terpenuhi, tolong berikan solusinya. Amalkan setiap malam baca apa tadi? Al-Waqi'ah. Dia nanya, dapat ilmu dari mana? Pengajian. Di mana? Masjid Al-Firdaus Foresta. Kapan? Ahad pagi duha. Siapa yang tausiah kala itu? Sehat Pak Budi. Jauh dari apa tadi itu? Kemiskinan. Pilih mana? Kaya hidup enggak tenang, miskin hidup tenang. Semoga bapak semuanya dan ibu kita semua kaya juga apa? Berkah. Amin ya robbal. Makanya usahakan bacanya setiap malam. Jelas sampai di sini? Nah, sini dulu. Melebar dulu saya. Melebar dulu. Nih. Ini. Saya pernah menyampaikan ada tamu dari BSD ke Cipete, sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan subuh kurang lebih 8 jaman setengah.
tidak tidur, jumlah total rokaatnya setiap 2 rokaat dia catat, yaitu 250 rokaat. Berapa tadi? Sama-sama. Ada tamu dari BSD ke Cipete pernah mengerjakan sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan subuh, dan total rokaatnya berapa tadi? 250 rokaat. Tolong sini, baik atau buruk? Buruk. Ternyata tamu yang ke rumah saya udah pernah dikerjakan oleh seseorang di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada 3 orang mendatangi. 3 orang ini, 1 sholat sunnah sepanjang malam, 2 puasa sunnah setiap hari, dan ketiga tidak mau nikah. 3 orang ini tidak disukai sama siapa? Rasul. Ulangi, 3 orang ini tidak diapakan sama siapa? 3 orang ini nggak disukai sama Rasul karena ibadahnya tidak memakai ilmu. Ke depan Bapak Ibu semua yuk. Yang sebelah kanan sholat sunnah tadi berapa rakaat dia sih? Sini yuk. Ke sebelah kiri ada istri Nabi, salah seorang di antara mereka namanya, jangan salah nyebut, Juwairiyah. Pakai W bukan H. Kalau Juhairiyah itu Jalan Melati belok kiri Cipete ada namanya Juhairiyah penjual nasi uduk. Panggilannya Empo Juju. Bukan kafe Pak Willy, emang dia jual nasi uduk pagi-pagi. Ya, itu enak sekali. Ya Allah, Empo Juju, semoga dagangannya laris ya. Yang saya maksud bukan Juhairiyah, Juwairiyah. Apa tadi? Nabi bermalam di rumah. Paginya Nabi ke masjid. Konsentrasi dulu, tidak tulis dulu. Nabi bermalam di mana tadi deh? Juwairiyah. Paginya Nabi kemana? Nabi ke masjid. Nabi itu ke masjid sholat subuh, tidak akan pulang, beliau punya kebiasaan kecuali setelah syuruk. Setelah apa? Syuruk. Sholat sunnah 2 rakaat kebiasaan beliau. Ke depan dulu sini yuk, fokus dulu ya. Subuh jam 4:30 tuh, taruh 4:30. Syuruknya jam 5:52. Nabi berarti pulang dari syuruk kurang lebih, kalau ukuran Indonesia sekarang ya, jam berapa? 6. Berarti berapa? Setelah itu Nabi pulang dari masjid ke rumahnya Juwairiyah lagi. Juwairiyah, Nabi menemukan Juwairiyah masih. Bismillah, mudahkan jamaah. Saya salah ngomong nih. Sini semuanya yuk. Nabi punya istri namanya Juwairiyah. Nabi bermalam di rumah. Nabi berangkat ke masjid, Juwairiyah lagi zikir. Tadi saya ngomong itu enggak? Enggak, saya enggak percaya Bapak, mau Ibu aja percaya. Enggak ada kata zikir tadi Ibu. Enggak ngomong zikir tadi saya. Ya namanya juga siap. Emang tadi saya nggak ngomong zikir Bu? Ini karena kebayang kali ya sama siapa tadi itu, Empo Juju. Udah ya. Juhairiyah jadi apa? Jadi Empo Juju. Dah, sampai mana tadi itu? Nabi berangkat dari rumah siapa tadi? Juwairiyah lagi ngapain? Nabi pulang dari masjid menemukan Juwairiyah juga masih apa? Oh iya benar. Yang pertama tadi saya nggak nyebut zikir. Iya benar. Udah deh, jangan marah-marah lah sama ustadznya, kualat ya. Berarti kalau begitu Juwairiyah zikir berapa lama? Sejam setengah kan? Sejam setengah, benar? 1,5 jam, benar nggak? Nabi bilang begini kepada siapa? Yang zikir berapa lama? Aku akan tunjukkan kepadamu zikir ringan, tapi kalau ditimbang nilai pahalanya melebihi zikirmu tadi. Berapa lama? 1,5 jam mah nggak ada di hadis, cuma kita pakai ilustrasi aja. Jangan tulis dulu. Berapa tadi zikir? Berapa lama zikir tadi Juwairiyah?
Nabi mengatakan, aku akan tunjukkan kepadamu wahai Juwairiyah zikir ringan, tapi kalau ditimbang nilai pahalanya melebihi zikirmu yang tadi. Saya mak ngitung nih berapa lama ya, ngitung ya. Zikirnya apa Ustadz yang bisa mengalahkan zikirnya Juwairiyah? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Berapa lama? Jamaah Ragunan udah pernah saya bahas. Ada jamaah di Ragunan, bukan di kandang nih, di musolah nih Al Kausar. Dia ngitung sambil ngelihat jam, demi Allah dah 10 detik. Berapa detik? Udah mau sampai begini Pak Budi, orang jamaah nggak sambil ngeliat jam kok. Apa yang terjadi Ustaz? Berarti zikir tadi itu mengalahkan zikirnya siapa? Selama berapa lama? Karena barangkali Juwairiyah berzikir tidak atau belum mengetahui ilmunya. Yuk sama-sama di awal dari subhanallah, ulangi. Oh subhanallah, masya Allah. Dia nyender ke mejanya biru-biru, tapi jawabannya luar biasa. Tapi ada di Cililitan nyender mati lagi pengajian. Ya, nah, apa itu Ustaz? Subhanallah wa bihamdihi adada wa ridha wa zinata wa midada kalimati. Pakai apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada. Wahai bapak dan ibu, ini masuk zikir pagi. Masuk zikir apa tadi, Pak? Sini semuanya yuk, ke depan dulu, tidak tulis dulu semuanya. Yang sebelah kanan tamu saya sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh semalaman jumlah totalnya. Yang ini Juwairiyah zikir sejam setengah tapi bisa dikalahkan dengan zikir 10 detik. Jelas ya? Sekarang Nabi bersabda, ikut saya, sama-sama yuk. Nih, tuh, Bu, kelihatan gak nih? Yuk sama-sama. Man qara'a bimi'atin ayatin fi lailatin. Sama-sama ikuti saya dulu. Nabi Muhammad bersabda, yuk, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam semalaman 100 ayat. Berapa Ibu? Berapa Pak? Dalam semalaman, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam maupun tadi sholat yang menjauhkan kemiskinan. Ada surat menjauhkan kemiskinan. Al-Waqiah berapa ayat? Masya Allah, suaminya Bu Hema luar biasa. Kenapa Pak Willy nggak menjawab? Ada urutan Pak Adi. Itulah alasan kagak tahu, makanya dikasih ke orang ya. Berapa jumlah surat Al-Waqiah ayatnya? Sama-sama berapa? Sementara Nabi mensyaratkan berapa lagi? 4 lagi, baik di dalam maupun apa? Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Kutibalahu kunutul lailah, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Yang tamu saya mencoba berapa? 200. Maka dengan 100 ayat nanti malam, ibu dan bapak seperti sholat sunnah dari setelah isya begadang enggak putus sampai azan subuh. Cerdas dalam beribadah. Al-Waqiah berapa ayat? Sama-sama berapa? Saya yuk sini. Ya, taruh dulu catatannya. Pak Budi semuanya, Pak Adi, Pak Pandu ke depan ya. Ibu semua. Maghrib 3. Berapa ya? Berapa? 3. Isya 4. Berapa? 7. Udah ibu jangan begini, tangan saya aja. Maghrib 3. Isya 4, jadi berapa? 7. Dan setiap rokaat wajib baca surat Al-Fatihah. Nyambung gak nih? Nyambung ya. Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Karena dibaca 7 rokaat, berarti berapa? Tadi Al-Waqiah. Maka kalau begitu 96 tambah 49
Bentar, ngitung dulu. Handphone ketinggalan di mobil. 496. Berapa? 49 145 udah melebihi 100. Maka dengan Al-Waqiah bukan hanya menjauhkan kemiskinan, tapi juga dengan Waqiah nanti malam maka pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam. Masya Allah. Kapan waktu utama yang baca Quran? Kapan waktu utama baca Quran? Tapi ada beberapa surat yang baiknya dibaca, yaitu dijauhkan kemiskinan, yaitu surat. Dan barang siapa yang baca 100 ayat dalam semalaman, pahala seperti. Sementara Al-Waqiah jumlahnya 96, tambah lagi Al-Fatihah, karena itu maksudnya baik di dalam maupun di luar sholat. Dan kalau boleh saya mengusulkan bacanya baiknya di habis maghrib. Nungguin apa? Tolong Pak Syamsul, Pak Ustaz Syamsul, ada nggak Masjid Al-Firdaus ini jamaahnya habis maghrib nggak pulang sampai isya di sini? Ada? Siapa? Bapak benar? Pak siapa namanya Pak? Hah? Hah? Chan. Nama lengkapnya? Caniago. Masya Allah, keren juga nih. Coba saya cari di kamus Caniago. Nggak ada Pak. Pak Chan nggak pulang. Di sini. Tinggal di mana? Hah? Di sini. Tapi nggak ngopi, nggak ngerokok. Ada nggak nungguin isya sambil ngopi ngerokok? Nggak masuk itu. Baca ngopi, ngerokok, habis maghrib, ya nggak masuk. Nggak masuk. Wah, jangan diakal-akali nih Ustaz Hasim Cepete ini ya. Apa itu baca? Makanya Pak Willy entah kapan di Masjid Firdaus ini diadakan tahsin Quran ya, sama Ustadz Samsul atau siapapun, tadarusan, nggak apa-apa 2-3 orang ya, sambil kita melatih Quran. Usahakan habis apa tadi? Menjelang apa? Sampai apa? Isya. Ke depan semuanya pandangannya. Berapa nih? 3 amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Ulangi. 3 amalan penghapus, bukan dosa 1. Ini mak khotoya, dosa. Jadi yang ngamalin 3 ini nih, ini jangan difoto, dimasukin flyer. Ustadz nyoblos nomor 3. Dah, nggak ada politik di sini. Tapi saya selalu berdoa semoga Indonesia ini diberikan pemimpin yang amanah. Berapa tadi tuh? 3. Kalau diamalin penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat, ada berapa tadi Bu? 3. Apa yang pertama? Oh, pernah saya sampaikan. Pak Adi nih yang nggak pernah absen pengajian di sini. Kalau Pak Willy beberapa kali dia absen dia. Apa Pak Adi 3 ini? Tadi sehat. Ya Allah, yang pertama al-wudu'u alal makari, wudu di saat tidak menyenangkan, wudu di saat tidak nyaman. Bapak barangkali ke area dingin, contoh kecilnya ke puncak, di Masjid Ta'awun datangnya jam 10 malam mau sholat isya, keluar buka keran kamar, buka keran wudunya, airnya keluar, kita pengen ngambil air wudu, terasa, maka tanpa disadari wudulah selama kita enggak celaka, enggak binasa. Maka wudhu di saat diri enggak nyaman menghadapi air yang begitu dingin, sebenarnya Allah sedang menghapuskan juga mengangkat. Do you understand? Pak Willy, do you understand? Pernah nggak saya ngomongin begini Pak Willy? Pak Willy nggak masuk ya? Pak Chan? Paling enak nggak bisa jawab, bilang aja absen mama.
Pokoknya itu senjata paling enak, nggak bisa jawab Pak, saya nggak hadir saat itu Pak Ustadz. Paling begitu, paling enak, benar apa enggak? Tadi ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Sisa. Ini alhamdulillah Bu, Pak, yang datang ahad ini banyak. Alhamdulillah sampai keluar-luar. Masya Allah. Semoga berkah selalu yang di luar ya. Ini yang di dalam juga Masya Allah banyak. Tadi Nabi mengatakan berapa amalan? Baru berapa nih? Yang kedua kasratul khuta ilal masajid, kakinya melangkah ke. Maka tanpa disadari baik berjamaah ataupun kajian begini nih, pergi maupun pulang dicatat sebagai pahala ibadah, penghapus dosa-dosa, pengangkat. Maka semakin banyak dosa-dosa diampuni, semakin banyak derajat-derajat diampuni, diangkat otomatis. Berarti kalau begitu posisi rumahnya jauh, maka yang paling banyak diampuni dosa dan paling banyak diangkat derajat pagi ini adalah insya Allah dari. Tapi tadi Nabi mengatakan jalan kaki. Kalau saya dari jalan kaki dari Cipete ke sini kira-kira sampainya jam berapa? Maka Syekh Wahbah Zuhairi mengatakan ban kendaraan yang melangkah itu terhitung sama menjadi kaki yang melangkah. Kurang berapa? Pak Chan kurang berapa? Kalau Pak siapa Pak apa? Hah? Denny. Semoga berkah selalu Pak Denny ya. Cocok nih berdua nih Pak Denny dengan Pak Chan. Ya Allah, ada energi. Hah? Teman ngopi Pak. Pak Chan rokok. Oh, Pak Denny rokok. Oh, ngerokok juga. Ya Allah, semoga jamaah saya pada berhenti merokok ya Allah. Amin ya Allah. Pak Budi merokok. Pak Willy enggak. Pak Pandu hati-hati Pak, ada orang mancing sambil ngerokok mati. Apanya yang mati? Karena apa? Udah sini yuk sama-sama. Tuh saya lupa sampai mati tadi tuh 3. Tadi berapa? Sekarang yang dan yang ketiga amalan penghapus dan pengangkat. Apa yang ketiga? Angkat suaranya. Intizarus sholati. Yuk. Ba'da sholati. Tidak tulis dulu ibu bapak, ke depan dulu. Amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat, yaitu nungguin sholat setelah sholat. Yuk. Jangan nungguin, tuh cepet menunggu. Tadi saya ngomong apa tadi? Ayo bareng-bareng. Sholat setelah. Maka Bapak Chan mulai ntar malam enggak ngerokok dan ngopi lagi. Nunggunya di masjid setelah maghrib menjelang isya. Dia baca waqiah, dia baca Quran ayat-ayat yang lain. Tanpa Pak Chan sandari, dosa-dosa berguguran, derajat-derajatnya Allah apakan? Gara-gara nunggu isya setelah. Kalau bahasa hadisnya nunggu sholat setelah apa? Sholat. Bukannya nunggu zuhur setelah subuh. Nungguin zuhur setelah sholat subuh di masjid lama. Berarti nunggu apa tadi? Sholat apa tadi? Setelah apa? Maghrib. Apa Ustaz? Sini dekat saya deh. Bapak tidak tulis di handphone Pak Willy. Bapak Chan lagi nunggu isya setelah maghrib baca waqiah dan ayat-ayat yang lain. Dia duduknya nyender seperti ini, tiba-tiba klak mati. Maka matinya dalam Islam disebut ribatun. Apa? Ribatun. Jangan salah tulis. Ro banyak panjang to. Ribatun. Siapa apa tadi? Sini. Ribatun. Apa itu ribatun Ustadz? Meninggalnya di masjid setelah maghrib menunggu isya lagi ibadah. Meninggalnya di masjid atau di musola setelah maghrib menunggu lagi apa? Bukan lagi. Apa
Apa itu ribat Ustaz? Sini deh, Ibu sebentar, Bapak sebentar. Apa itu ribat Ustaz? Dianya di kuburan, tapi pahala ibadah menunggu Isya terus mengalir sampai hari kiamat. Maka Bapak can nyender plak meninggal habis maghrib, ribat. Dianya di kuburan, pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Siapa yang meninggal tadi? Itulah namanya meninggalnya apa tadi? Ribatun. Apa tadi? Maka dia kategori masuknya meninggalnya syahid. Masya Allah, semoga berkah ya. Quran suratnya kedua, ayatnya 285 dan 286. Berapa tadi? Saya enggak minum teh, saya berikan kepada Pak Chan. Subhanallah, Ustaz bawain tehnya jarang-jarang. Itu bukan kopi, itu teh. Sudah belum? Berapa tadi surat tadi? Al-Baqarah. Mendengar Al-Baqarah? Ayat berapa? Ayat berapa? Berapa? Berapa tadi? Dua berapa tadi? Dan berapa? 28? Sudah belum? Sudah belum? Yuk sama-sama. Tadi meninggalnya apa tadi namanya? Apa ribatun itu? Dianya di mana? Tapi pahala terus ngapain? Yuk baca yuk sama-sama yuk. 285, 286. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya dong. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pandangan ke depan. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu. Barang siapa yang Nabi bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran 2 ayat terakhir suratnya Al-Baqarah, bacanya di malam hari, maka Allah lindungi dan Allah cukupi kebutuhannya. Allah lindungi dan Allah makanya malam itu ada sisi kejahatan. Wa min syarri ghasikin idza, makanya kejahatan umumnya terjadi di malam hari, pencurian, santet, sihir, teluh. Makanya usahakan ayat ini dibaca setiap baik itu setelah maghrib, setelah isya atau sebelum tidur. Kenapa? Maka malam itu ada perlindungan, ada penjagaan dan kebutuhan kita Allah apakan tadi? Cukupi. Maka nanti malam setelah Al-Waqiah baca ini deh. Silakan bisa semuanya nih. Baca ini. Ada lagi nggak Ustadz amalan di malam hari? Ada. But time is over. Gitu ya. Jadi saya berharap semuanya menjelang Ramadan ini menjadi semangat tambah bacaan apa tadi? Qur'annya. Semangat baca Quran.
Karena kitalah yang membuat diri kita usaha karena semangat menjadi manusia yang ahli apa? Quran. Ibu ada yang tanya, boleh nggak bacanya saya nggak di masjid, sayanya di mana? Di rumah. Maka hitungannya masuk, karena memang wanita itu baiknya di mana? Rumah. Tapi kalau ditemani sama suami mau ke masjid silakan aja, syaratnya tidak menimbulkan fitnah. Tutuplah, menghindari parfum, dan jangan sampai berkholwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Bisa dipahami semuanya nih? Maka apabila ibu berduaan mau ke masjid, setelah itu suaminya enggak pulang, bersama siapa? Istrinya. Setelah itu baca Quran sampai datu Al-Fatihah, sampai dah sholat Isya, maka itu sungguh luar biasa. Dan semoga itulah pasangan suami istri yang Allah berkahi. Cukup ya Pak, entah kapan kita teruskan lagi. Semoga ada manfaatnya. Sini acara yang kedua saya, insya Allah mau meneruskan ke Tebet. Saya diminta tausiah tentang nasihat pernikahan. Di depannya ada pengantennya. Saya diminta tausiah. Maka nanti bicaranya bukan Quran, tentang pernikahan, apalagi sakaratul maut, nggak nyambung. Ya, semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Ustadz mau langsung pamit. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, tadi ada salam dari my wife buat ibu-ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Ya, pamit Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.